Oke, secara esoteri, jadi residual yang saya tangkap dari pusaka ini itu dibuat oleh beberapa empu ya di era Singosari Kediri, dan pembuatannya itu menggunakan sebuah batu ya. Batunya itu dipahat, ada dua batunya itu dipahat gitu ya, dipahat setengah-setengah daripada pusaka, kemudian batu itu disatukan begini, kemudian di atasnya itu ada sebuah lubang ya, kemudian dimasukkan sebuah cairan panas ya, cairan logam ini. Nah, kemudian diberikan beksi ini seperti itu. Jadi pusaka ini dibuat dengan metode cor ya. Saya pribadi awal mula punya pusaka ini cukup heran ya, dan saya belum mengetahui dulunya kalau ada pusaka cor di masa yang sangat sepuh. Bahkan pusaka seperti ini menjadi pusaka yang sangat langka. Nah, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryojati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan saya di channel Suryojati. Syukur alhamdulillah, kali ini saya ingin mencoba untuk mereview sebuah pusaka, yang mana pusaka ini juga salah satu pusaka yang langka, yang tidak kalah menarik dengan pusaka karya Empu Gandring ya. Karena pusaka-pusaka yang langka ini tentunya diciptakan atau dibuat tidak banyak, dan tentunya dibuat di era yang cukup lama ya. Kalau dibuat di era yang modern, yang baru, tentu bisa direplika dengan mudah. Nah, pusakanya cukup besar sekali. Ini pusaka yang cukup gagah sekali. Jika diamati sekilas, mungkin bagi para pencinta pusaka ini sudah tahu ya, ini kalau pusaka besar seperti ini biasanya pusaka-pusaka betok ya, pusaka jalak betok di era Singosari, Kediri ataupun Jenggala. Nah, saya pribadi sudah pernah mencoba untuk menggali ya, ataupun melihat residual energi pada pusaka ini. Jadi nanti setelah kita review, kita akan coba bahas esoterinya yang juga tidak kalah menarik tentunya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap sekali. Ini pusaka cukup besar sekali. Di bilahnya sendiri masih banyak sekali kotoran ya, yang memang belum saya bersihkan secara menyeluruh. Pusakanya ini gagah sekali, mantap, besar. Dan menariknya di pusaka ini ada ini dua semacam, kalau ini sogokannya kan di sini, ini sogokannya di sini, ini semacam ada semacam sogokan juga, cuman lebih besar dan lebih tinggi. Ini cuman kurang paham saya untuk penamaannya apa. Kalau yang sogokan sendiri yang saya ketahui kan yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, ini mungkin diperkirakan pusaka jalak ya, jalak betok. Ya. Mantap sekali, beratnya cukup berat. Jika diamati ataupun dilihat sekilas, ini seperti pusaka baru ya. Bahkan tidak nampak tempaannya, jadi tidak ada tempaan. Nah, ini pusaka yang tidak ada tempaannya. Pusaka apa ini? Ya, ini adalah pusaka yang dibuat dengan metode cor di masa yang sangat tua. Jadi metode cor itu
metode yang sangat langka di zaman itu, terutama di zaman-zaman era sebelum Majapahit. Oke, secara esoteri, jadi residual yang saya tangkap dari pusaka ini itu, dibuat oleh beberapa empu ya di era Singosari Kediri, dan pembuatannya itu menggunakan sebuah batu ya, batunya itu dipahat, ada dua batunya itu dipahat gitu ya, dipahat setengah-setengah daripada pusaka, kemudian batu itu disatukan begini, kemudian di atasnya itu ada sebuah lubang ya, kemudian dimasukkan sebuah cairan panas ya, cairan logam ini. Nah, kemudian diberikan peksi ini seperti itu. Jadi pusaka ini dibuat dengan metode cor ya. Saya pribadi awal mula punya pusaka ini cukup heran ya, dan saya belum mengetahui dulunya kalau ada pusaka cor di masa yang sangat sepuh. Bahkan pusaka seperti ini menjadi pusaka yang sangat langka. Nah, seperti itu. Jadi pusaka-pusaka cor sendiri kalau di waktu itu di era-era Singosari, jadi tidak banyak yang mampu melakukannya karena butuh lelehan yang sangat tinggi untuk bisa melelehkan besi menjadi cair ya, karena tidak semua empu itu mampu melelehkan besi itu tadi. Rata-rata kan hanya panas saja kemudian ditempa, bolak-balik ditempa. Jadi untuk membuat besi itu menjadi leleh tentu menggunakan panas yang sangat tinggi ya. Oleh sebab itu di saat itu, di kala itu sangat langka sekali orang-orang atau empu-empu yang mampu membuat pusaka-pusaka dengan metode cor ini. Awal mula saya kira juga pusaka ini itu pusaka baru ya. Cuman pusaka ini itu saya dapatkan dari Sungai Brantas ya, dari Sungai Brantas. Dan insya Allah pusaka ini sepuh ya, karena pusaka ini bergandengan dengan satu pusaka juga yang sangat tua, dan pusaka yang satunya itu sudah mengkropos ya, sudah kropos, sedangkan yang ini masih utuh sekali. Hanya bagian ujungnya saja yang nampak seperti cuil sedikit ya, cuman memang dari dapatnya itu sudah seperti ini. Jadi ini luar biasa sekali. Untuk peksinya sendiri ini juga masih utuh ya. Mungkin kelebihan daripada metode cor di masa itu memiliki ketahanan korosi yang sangat tinggi. Ini sedikit agak ngotak ini. Ini peksinya masih utuh sekali. Mungkin kelebihannya itu dia kokoh dan kuat, tahan korosi, dan mungkin dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Nah, jika saya lihat dari residual energi, dulu pusaka ini itu dipegang oleh seorang putri raja ya, putri raja dari Singosari. Tuahnya itu untuk keselamatan, untuk pengayoman, dan juga untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi
ini dulunya dipimpin oleh seorang dipegang oleh seorang pemimpin seperti itu. Kita tutup dulu. Manual ya. Oke, kurang lebih seperti inilah. Untuk sandangannya sendiri memang kurang begitu bagus ya, karena saya membelikan yang murahan memang. Untuk kodamnya sendiri saya sedikit lupa ya, akan saya coba lihat kembali. Bismillah. Sosoknya itu memakai apa ya, seperti perhiasan perhiasan kerajaan itu, tapi tidak terlalu mewah. Ini energinya cukup besar. Untuk untuk namanya sendiri ini Raden Darmawiji ya, untuk kodamnya sendiri Raden Darmawiji ya. Ini fungsinya untuk membangun kesejahteraan atau membuat kesejahteraan, jadi cocok dipegang oleh seorang pemimpin seperti itu kira-kira kurang lebih. Untuk energinya sendiri ini energinya halus sekali ya, halus memang. Bukan pusaka perang ataupun bukan pusaka untuk bukan pusaka untuk menyakiti, sehingga energinya halus. Jadi filosofinya itu seolah-olah lebih untuk ketentraman, untuk kesejahteraan seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, tidak banyak yang bisa saya review tentang pusaka ini. Kurang lebih seperti inilah ya. Ini pusaka cor sepuh era Singosari. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah penyebutan, mohon maaf ya. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.